teman-teman, selamat siang menjelang sore, salam dan bahagia. Salam dan bahagia Pak Eman. Ibu Skolastika, salam dan bahagia. Salam dan bahagia Pak Eman. Ibu Justina, salam dan bahagia. Pak Fasil, salam dan bahagia. Hari ini kita akan praktik coaching. Ya, ada 3 kasus yang akan kita bedah bersama, akan kita praktekkan bersama. Teman-teman, selanjutnya kita akan mempraktikkan coaching kasus yang ketiga, ya, kasus yang ketiga. Jadi pada kesempatan ini saya berikan waktu seluas-luasnya kepada Pak Thomas Lewar. Oke, terima kasih Pak Eman yang telah memberikan ruang kepada saya. Jadi salam bahagia untuk kita semua. Salam dan bahagia. Kami CGP Angkatan Kedua dari Kabupaten Flores Timur pada saat ini akan melakukan praktik coaching untuk kasus 3. Pada kasus 3 ini saya sebagai coach, kemudian Ibu Santi Tufan sebagai coach dan Pak Eman Fernandes sebagai pengamat. Oke, sebelum kita melanjutkan praktik coaching kita, saya terlebih dahulu membacakan kasus 3. Nah, kasus 3 seperti ini. Seorang teman guru mendapat teguran dari kepala sekolah karena ketika mengajar tidak menggunakan buku teks, tetapi menggunakan sumber-sumber belajar lainnya. Teguran itu terjadi sebagai akibat ketersinggungan pengawas sekolah yang melakukan supervisi kelas terhadap guru tersebut. Nah, ketersinggungan itu muncul sebagai akibat dari jawaban ibu yang mengatakan bahwa meskipun tidak menggunakan buku teks, tetapi tetap mengacu pada kurikulum yang berlaku. Pengawas kemudian melaporkan hal ini kepada kepala sekolah dan kepala sekolah kemudian memanggil ibu tersebut untuk dimarahi. Nah, itu kasus 3 dan akan dilakukan praktik coaching oleh kami CGP Kabupaten Flores Timur kelompok 2. Oke, dengan demikian maka kita memulai praktik coaching kita untuk kasus yang ketiga. Selamat siang Ibu Santi. Selamat siang juga Pak. Aduh Bu Santi, biasanya ceria ketika disapa. Kenapa hari ini kok Ibu kelihatannya tidak ceria? Nah, kebetulan sekali Pak. Apakah Bapak memiliki waktu? Saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak. Ya tentu Bu, saya ada waktu. Silakan Bu kalau ada yang mau diceritakan. Tetapi saya juga mau tanya ke Ibu. Apa yang mau Ibu harapkan dari perbincangan kita nanti? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya, Pak. Maaf Bu, permasalahan Ibu seperti apa? Coba Ibu ceritakan. Begini Pak, kemarin saya dipanggil Bapak Kepala Sekolah dan dimarahi karena saya tidak menggunakan buku teks dalam pembelajaran Pak. Bu Santi, boleh saya tahu bagaimana perasaan Ibu setelah dimarahi Bapak Kepala Sekolah? Ya, tentunya saya tidak merasa nyaman di sekolah, Pak. Maaf Bu, mungkin masih ada perasaan lain Bu, selain kurang nyaman? Saya juga merasa tidak puas karena dimarahi-marahi oleh kepala sekolah, Pak. Bu Santi, apa yang membuat Ibu merasa tidak puas Bu? Bapak kepala sekolah itu memarahi saya, tetapi tidak memberikan saya ruang untuk berbicara. Seharusnya Bapak kepala sekolah menyiapkan ruang untuk saya, supaya saya bisa menjelaskan kenapa saya tidak bisa menggunakan buku teks dalam pembelajaran. Oke Bu, selain merasa tidak nyaman dan tidak puas, boleh Ibu menceritakan masalah yang menyebabkan Ibu dimarahi oleh kepala sekolah, boleh kan Bu? Boleh. Kemarin ketika saya disupervisi oleh pengawas, saya tidak menggunakan buku teks dalam pembelajaran. Saya kemudian ditegur oleh pengawas supaya harus menggunakan buku teks. Saya kemudian memberikan alasan bahwa saya memang tidak menggunakan buku teks, tetapi saya menggunakan sumber-sumber yang bervariasi tetapi mengacu pada kurikulum, Pak. Boleh saya tahu Ibu, seberapa yakin Ibu tanpa menggunakan buku teks tetapi mengacu pada kurikulum yang berlaku, Bu? Saya sangat yakin pembelajaran yang mengacu pada kurikulum yang berlaku. Karena saya menyiapkan bahan ajar yang saya ramu dari beberapa buku pelajaran, Pak. Aduh Bu, bagus sekali itu Bu.
sudah satu langkah lebih maju, Bu. Apakah ada hal lain yang Ibu lakukan dalam pembelajaran Ibu? Selain bahan ajar, saya juga menyiapkan slide presentasi dalam bentuk PowerPoint, Pak. Ya, Ibu mungkin masih ada yang mau Ibu tambahkan? Saya juga menggunakan sumber-sumber belajar lain, Pak. Misalnya video pembelajaran dari YouTube dan dari rumah belajar. Wah, Bu, ini saya jadi penasaran, Bu. Saya mau tanya lagi, Bu. Apa reaksi peserta didik dengan model pembelajaran yang telah dibuat Ibu ini? Dengan model pembelajaran yang saya buat, peserta didik itu lebih bersemangat dalam pembelajaran saya, Pak. Apalagi saya juga memberikan ruang kepada peserta untuk berdiskusi, menyampaikan pendapatnya dengan baik tentang materi pembelajaran maupun proses pembelajarannya. Aduh, Bu Santi, yang Ibu sudah lakukan ini sangat bagus. Tapi apakah Ibu sudah mendiskusikannya yang Ibu lakukan ini dengan Bapak Kepala Sekolah? Itu yang belum, Pak. Tapi saya ragu. Apakah Bapak Kepala Sekolah mau mendengar dan mendukung apa yang saya lakukan? Oke, Bu. Apa rencana Ibu selanjutnya? Sebenarnya, saya ingin bertemu dengan Kepala Sekolah hari ini. Nah, terus mengapa tidak kamu lakukan, Ibu? Saya ragu, Pak. Nanti dimarahi lagi oleh Kepala Sekolah. Memangnya Bapak Kepala Sekolah selalu memarahi guru ketika guru menyampaikan ide? Tidak juga, Pak. Malah, kalau ide tersebut untuk kemajuan pendidikan di sekolah, beliau selalu mendukung. Oke, kenapa tidak kamu coba saja? Itu akan membantu menyelesaikan masalahmu. Benar juga ya, Pak. Harusnya saya mencoba menemui Bapak Kepala Sekolah tadi pagi. Bagus. Saat kamu bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah, apa yang ingin kamu sampaikan? Saya ingin sampaikan kepada Kepala Sekolah bahwa memang saat pembelajaran saya tidak menggunakan buku teks, tetapi saya membuat bahan ajar yang saya ramu dari beberapa buku teks. Selain itu, saya juga menyampaikan bahwa saya menggunakan sumber belajar lain supaya lebih bervariasi dengan harapan bisa mengakomodasi minat peserta didik dalam pembelajaran. Bagus, Ibu. Ayo lakukan. Selain itu, apa kekuatan yang Ibu miliki sehingga kamu merasa yakin bahwa pembelajaran yang Ibu lakukan selama ini bisa mendapat dukungan dari kepala sekolah, Bu? Saat bertemu dengan kepala sekolah, saya juga membawa bukti-bukti berupa produk-produk pembelajaran yang dihasilkan peserta didik. Misalnya, artikel yang dibuat peserta didik dan juga video aktivitas pembelajaran peserta didik. Selain itu, saya bisa meminta Pak Eman untuk mendampingi saya saat bertemu dengan kepala sekolah. Oke, Bu. Selain bertemu dengan kepala sekolah, apa rencana Ibu selanjutnya? Ada, Pak, rencana saya. Yang pertama mungkin saya bisa membuat RPP yang sesuai dengan standar kurikulum. Selanjutnya, saya selalu membawa buku teks sebagai sumber pembelajaran ketika mengajar. Selalu berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah ketika saya menggunakan model-model pembelajaran yang bervariasi. Mantap sekali, Bu Santi. Bagaimana Ibu bisa menjaga komitmen dari rencana yang telah Ibu buat ini? Meminta kepala sekolah untuk melakukan revisi dan menandatangani RPP yang saya buat sebelum melaksanakan pembelajaran. Terus saya bisa meminta Pak Eman untuk selalu mengingatkan saya untuk tetap melaksanakan rencana yang sudah saya buat. Oke, Bu. Sepertinya itu sudah sangat baik untuk Ibu lakukan. Baik, terima kasih Pak Thomas sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Saya akan mencari Pak Eman untuk menemui saya bertemu dengan kepala sekolah. Sama-sama, Bu Santi. Semoga berhasil, Ibu. Terima kasih, Pak. Oke, itu tadi sedikit praktik coaching kelompok 2 CGP Kabupaten Flores Timur untuk kasus ketiga. Dan kita masuk ke langkah yang berikut, yaitu
pemaparan singkat dari pengamat setelah mendengar praktik coaching yang telah dilakukan oleh saya dan Ibu Skolastika Tufan. Pak Eman, kami persilakan. Ini sangat luar biasa praktik coaching yang sudah diberikan. Pada langkah tujuan, Pak Tom sudah sangat baik menyampaikan pembuka, ya. Terus coach juga dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas, ya. Kemudian di bagian identifikasi, coach sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplor coach untuk memberikan respon dengan lancar, potensi dan alternatif solusi tergali. Coach aktif sekali memberi tanggapan dan umpan balik. Kemudian di rencana aksinya, coach sudah mampu, ya, Pak Tom sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan pengambil keputusan mandiri oleh coach, dalam hal ini oleh Ibu Skolastika. Kemudian coach membuat coach bisa mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Kemudian di bagian tanggung jawab, coach sudah mengarahkan coach untuk membangun komitmen, ya. Jadi coach sendiri telah dapat membuat komitmen secara mandiri dan berbasis tirta, ya. Begitu saja Pak Tom, tanggapan dari saya. Oke, terima kasih Pak Eman. Jadi itu praktik coaching kelompok kami pada kasus ketiga, tetapi ini masih praktik dan bagi kami ini masih banyak kekurangan-kekurangan yang memang perlu ada masukan atau tambahan dari Bapak fasilitator atau mungkin dari Ibu pendamping, dan juga mungkin ke depan bisa ada tanggapan balik atau masukan yang berarti dari Bapak Ibu instruktur. Dan harapan kami, kekurangan-kekurangan dari kegiatan praktik ini, kami sangat membutuhkan masukan untuk perbaikan kami ke depan, terutama praktik coaching di sekolah. Terima kasih.